hubungan antara manusia itu rumit, dapat membawa kebahagiaan serta kebaikan. Namun bisa juga berakibat buruk. Maka perjalanan saya kali ini ingin belajar dari seorang mantan preman, yaitu Muhammad Ihsan, yang tidak hanya memaafkan masa lalunya, tapi juga memaafkan orang yang hampir mencelakakannya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Woi! Astagfirullahaladzim. Mas, nggak apa-apa, Mas? Nggak apa-apa. Allahu Akbar. Ayo, Mas. Saya bantu, Mas. Masnya mau kemana ini? Mau kerja tambak, Pak. Oh, mau kerja? Ya. Ya udah, saya anterin aja. Ayo, bismillah. Masya Allah, saya pikir Bapak ini bakalan marah besar. Ternyata beliau malah sanggup menahan amarahnya. Astagfirullahaladzim. Pagi itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Mandor, nah ini dia nih. Tadi keserepet. Lu kenapa, men? Ini lagi dicari-cari nih. Masya Allah, betul-betul kejadian tak terduga. Mudah-mudahan luka Bang Robi tidak terlalu parah. Semoga orang yang nyerempet tadi dapat hidayah dari Allah. Amin. Ngomong-ngomong, gimana perjalanan tadi kayaknya? Iya, perjalanan saya tadi. Alhamdulillah sampai juga. Alhamdulillah sampai juga. Lumayan juga ternyata kesini ya Bang ya. Iya. Untung juga tadi ya ketemu sama pegawainya itu. Walaupun dia ternyata lagi insiden begitu. Ternyata bareng-bareng kesini. Yang saya salut itu bagaimana kok bisa begitu dengan kayaknya bisa meredam emosinya. Karena memaafkan itu memang terasa berat gitu ya. Betul. Tapi saat mampu kita lakukan itu efek positif dan efek kebaikannya luar biasa besar. Dan saya merasakan itu. Ketika kita terus dalam dendam, dalam kebencian. Iya Bang Mandor. Oh itu akhirnya akan menjadi sesuatu yang menghambat kehidupan kita secara keseluruhan. Mendengarkan perkataan Bang Mandor membuat saya berkaca pada diri sendiri. Mampukah saya untuk memaafkan? Bahkan kita kan Bani Adam nih ya. Siapa sih yang nggak punya salah? Gitu? Betul. Siapa yang nggak punya dosa? Tapi ya, kalau kita merilis sedikit, Nabi kita pernah bilang gitu kan bahwa semua Bani Adam itu pasti mempunyai kesalahan. Tapi sebaik-baik anak Adam adalah yang mau mengakui kesalahan dan bertobat kepada Allah. Nah, artinya memaafkan, kalau kita dikecewakan orang ya udah pasti, semua orang pasti pernah merasakan kecewa. Gitu. Betul. Ya saya juga termasuk dulu bukan orang yang mudah memaafkan. Gitu. Kalau saya orang yang mudah memaafkan, saya nggak berantem terus tuh. Iya. Itu karena faktor tidak bisa menerima saat kita dikecewakan orang atau diserang orang atau dikasari oleh orang. Iya. Saya termasuk orang yang sangat tidak sabar. Dulu. Iya, kalau dulu kan. Tapi perjalanan hidup membawa kita, mengantarkan kita pada posisi ya akhirnya ya saya sampai saat seperti ini gitu. Kalau saya mungkin masih mempunyai jiwa pendendam, jiwa yang tidak mudah memaafkan ya wallah alam mungkin saya belum sampai di posisi saat ini gitu. Artinya bukan berarti saya posisi saat ini sudah sangat baik gitu atau sangat sempurna, tidak gitu. Tapi dibandingkan dulu gitu ya. Iya Bang Mandor. Ya jauh lebih enak sekarang, lebih tenang sekarang saya rasakan lah gitu ya. Masya Allah, memang betul. Sebaik-baik manusia adalah yang mau mengakui kesalahan dan bertaubat.
mampu untuk memaafkan. Rasanya saya jadi ingin mendengar lebih banyak pengalaman hidup Bang Mandor. Bang Mandor, yang mengajarkan Bang Mandor akhirnya taat, bertaubat dan memaafkan segala macam masalah masalah di masa lalu, memaafkan diri sendiri, bahkan memaafkan musuh-musuh begitu ya, yang orang yang dendam sama kita. Itu siapa orang pertama yang kasih tahu akhirnya Bang Mandor terketuk hatinya gitu? Dulu waktu saya masih tinggal di Jakarta di Terminal Senen ya, mungkin kalau secara ini ya sulit. Karena kita namanya kehidupan keras kan waktu itu di terminal. Jangankan ada ustadz yang mau menasihati kita, baru deket aja mungkin udah takut. Cuma Allah itu dia maha lembut gitu ya, maha Rahman dan Rahim. Dengan caranya akhirnya sampai kita bisa mendapatkan wasilah atau hidayah yang secara tidak langsung kita bisa dapatkan gitu. Dan alhamdulillah saya merasakan memang mulai dari memaafkan itu. Yang pertama jujur saya harus mampu memaafkan atau memberikan kasih sayang pada diri saya sendiri. Caranya kayak gimana tuh Bang Mandor? Ya kalau saya dulu banyak menyalahkan diri sendiri terus. Jadi itu ternyata kalau buat saya secara psikologi dan pikiran saya sendiri, banyak menyalahkan diri sendiri kadang kurang baik. Begitu ya Bang Mandor? Iya, tapi saya berusaha memaafkan diri saya karena saya kecewa dengan diri saya mungkin. Saya marah pada diri saya, sehingga pada saat kehidupan saya susah diatur dan cenderung amburadul, urakan, itu karena apa? Karena saya banyak menyalahkan diri saya sendiri. Ya Allah, ternyata Bang Mandor pun pernah marah dan kecewa pada dirinya sendiri. Ya buktikan aja nanti. Insya Allah ya. Kan jauh lebih baik. Saya langsung belajar banyak nih. Yeah. Bahkan katanya Bang Mandor memaafkan seseorang yang berencana untuk membunuh Bang Mandor gitu. Yang mana nih? Sebab saya udah berkali-kali mau dibunuh orang. Oh iya Bang Mandor. Waduh. Banyak udah berkali-kali mau kehilangan nyawa saya. Oh iya. Nah saya penasaran. Di terminal. Waktu di terminal. Karena saya waktu baru diturun di terminal itu, saya memang dikerubutin, dikeroyok dan hampir dihabisi nyawa saya. Ya kurang lebih 15 orang lah. 15 orang. Nah kalau yang di terminal itu orangnya kayak gimana tuh? Ya Bang tadi Mandor? yang salah satunya yang Pak Zul ketemu di jalan. Yang tadi diserempet orang? Iya. Itu mau Bang Mandor? Dulu. Astagfirullah. Saya apa enggak, tapi waktu itu saya benar-benar kalau ya alhamdulillah kemudian ya Allah tolong kemudian ada polisi waktu itu yang melerai. Yang saya kalau enggak mungkin ya bisa jadi saya meregang nyawa. Masya Allah, luar biasa sekali Bang Mandor ini. Tak hanya mampu memaafkan dirinya sendiri, beliau juga mampu memaafkan orang yang hampir menghilangkan nyawanya. Tampaknya banyak ilmu yang akan saya dapat hari ini. Kayak di sinetron ya jadinya, kayak di film-film. Tadinya mau ngebunuh, sekarang malah ngejagain. Ya, dulu dia hampir menghilangkan nyawa saya. Ya sekarang paling tidak dia bersemangat sekali untuk, ya alhamdulillah Allah titipkan untuk menjaga saya. Masya Allah, berarti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih tadi pasti nolongin ya. Sama-sama Bang Robi. Coba lihat. Udah. Terus aneh mau izin nggak masuk hari ini. Lagi badan. Iya. Terus tadi aneh dapat kabar di Empang yang sana udah kelar tuh, baru pembangunan. Kalau ente mau lihat bisa dilihat. Cuma aneh nggak bisa nemenin hari ini. Oh iya. Udah lu istirahat dulu lah. Oke. Jo makasih ya. Tadi nolongin. Iya, cepat sembuh. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Mandor, berarti saya boleh nih lihat-lihat tambak di sini? Boleh. Bisa sekalian saya juga mau ngeliat tambak yang baru persiapan mau dipindahin bibit. Boleh Bang Mandor, mungkin saya bisa bantu apa? Kita sembari ngasih pakan ya. Iya. Di sini ada tambak apa aja Pak Haji? Di sini kita ada 3. Ini kakak putih nih. Ini kakak putih? Ya kakak putih. Sana udang. Oh ada udang juga. Nah itu rumput laut sebelah sana. Sebelah sana ada rumput laut. Saya pikir cuma udang aja tadi ini. Ada 3 kita budidaya di sini. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah ini udang nih. Ini udang ya? Iya udang.
Jadi kalau mau kasih pakan di sini. Ayo udang-udang makan, bismillah. Selamat menikmati. Nah dia kalau udah tenggelam nanti baru dimakan sama dia. Oh, dimakan di dalam gitu? Iya. Kalau ikan kan gini ya. Iya, naik ke Kalau atas. udang itu di dalam. Baik, baik, baik. Bang Mandor, kalau melihat kesuksesannya sekarang, titik baliknya dulu itu kayak gimana? Ya sebenarnya ya tadi kita ngobrol di sana tentang memaafkan ya. Betul. Jadi mulai dari situ ketika kita mampu memaafkan dalam skala lebih luas diri sendiri di luar sana, akhirnya kita akan menemukan hal-hal yang menjadi sumber inspirasi yang lebih baik, lebih produktif gitu ya. Pikiran-pikiran kita lebih produktif, tindakan-tindakan kita juga jadi produktif. Dan akhirnya ya saya sendiri yang tadinya cuma kehidupan di sana begitu-gitu aja, saya pulang kampung. Pulang kampung saya belajar macam-macam usaha, macam-macam bisnis yang akhirnya alhamdulillah terjun ke budidaya ini. Kan dari Senen tuh, akhirnya pulang kampung. Terminal Senen ya. Iya, Ya untuk kehidupan ya. betul. Ya sebenarnya dari faktor kejenuhan. Kejenuhan yang begitu luar biasa udah menghimpit, mendesak bahwa kehidupan itu saya rasakan saat itu begitu-gitu aja gitu ya. Jadi saya berusaha untuk keluar dari zona itu. Gitu. Zona kehidupan yang membuat saya rapuh, remuk, hancur gitu kan. Dengan pergaulan bebas dan yang lainnya gitu. Dan pergaulan keras di terminal itu, ya saya putuskan untuk pergi. Waktu itu saya ninggalin terminal, saya ambil keputusan dan saya menjalani kehidupan di luar yang pengen hidup dari awal lagi gitu kan. Yang sampai akhirnya alhamdulillah ternyata Allah berikan petunjuk, hidayah tentang din kita, tentang agama kita. Gitu. Masya Allah. Alhamdulillah. Tapi Bang Mandor, ya saya juga kadang suka ngerasa kalau iman saya kan kadang suka naik turun. Nah, kadang kita ada rasa mutobat sekarang, oke. Terus tiba-tiba nanti ada godaan ini, godaan itu, balik lagi. Nah, cara istiqomahnya gimana tuh Bang Mandor? Sebenarnya itu juga saya rasakan. Berjalannya waktu, saat kita baru kenal Islam gitu, kenal agama, itu semangatnya kan luar biasa ya. Luar biasa menggebu-gebu. Giroh lagi menggebu-gebu kan. Tapi berjalannya waktu ya manusia gitu kan. Kadang down gitu, kadang futur. Tapi ya kita berusaha untuk bangkit lagi atau memperbaiki ibadah, akhlak dan yang lainnya gitu. Dan buat saya sih istiqomah memang sesuatu yang sangat mahal sekali ya dalam diri seorang muslim. Karena kalau hidayah kan, taruh hidayatul bayan ya, atau penjelasan, sekarang udah gampang banget malah ya. Iya. Udah ada YouTube apa segala macam. Habis itu baru kalau Allah kehendaki kita dapat hidayatul taufik. Nah ada yang lebih mahal lagi dari hidayatul taufik yaitu istiqomah. Nah, gimana Ini tuh yang biar, paling sulit. biar bisa tetap istiqomah Ya tuh? kalau saya banyak dinasihati oleh teman-teman atau guru-guru gitu ya. Ya jangan pergi dari lingkungan yang baik lah gitu ya. Sering bertemu atau silaturahmi dengan orang-orang yang soleh gitu. Atau ustadz misalkan. Luar biasa, setelah mampu memaafkan, Bang Mandor terus berupaya untuk istiqomah menuju pribadi dan kehidupan yang lebih baik. Oh iya, saya mau ngejala. Mau ngejala? Iya, Saya ngejala boleh udang. ikut? Boleh. Ya. Ayo, Kita Bang lihat Mandor. Wah, seru nih kayaknya Bang Mandor. Masya Allah. Oh, ini Bang Mandor. Ya, ini kita mau ngejala nih ya. Masya Allah. Ya, Bismillah. gimana Mat? Ya, jadi. Ya, jala. Aduh, Awas, hati-hati. hati-hati licin. Bang Mandor. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ngejala apa nih? Udang, Pak? Ya. Hati-hati Pak. Ya. Alhamdulillah, nggak salah saya berkunjung ke tempat Bang Mandor. Belum lama saya di sini, sudah banyak pelajaran yang saya terima. Tidak hanya bagaimana kita harus dapat memaafkan diri sendiri dan orang lain untuk hidup yang lebih baik, tetapi juga pengalaman baru seperti memberikan makan udang di tambak, menjala hasil tambak. Subhanallah. Oh iya, ini udah mau pulang kayaknya anak-anak sekolah nih.
kita ke sekolah, kita ke yayasan kita. Boleh, Ya. yayasannya Bang Mandor. Ya, ke yayasan kaum muslimin. Masya Allah. Pak, saya tinggal dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tinggal di sini, Bang Udah, nggak Mandor. apa-apa, ya. Nitip Nanti ya, Mas. Hati-hati, memang licin ya Bang Mandor ya. Harus hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat sholat dulu ya. Siap, Bang Udah Mandor. mau pulang soalnya. Ini sekolahnya dari TK atau SMP, SD atau gimana tuh? Alhamdulillah di sini ada TK Islam, ada TPQ, Rumah Tafidz, dan SDIT Tafidz. Masya Allah. Nah, ini gedungnya untuk dipakai sementara buat SDIT Tafidz di lantai bawah, karena belum selesai, yang atas masih finishing. Terutama untuk yang SDIT Tafidz dan TK Islam ya. Itu gratis semua? Ya, enggak, itu ada simbolis. Simbolisnya. Ya, kalau untuk yang Rumah Tafidz dan TPQ, ya, alhamdulillah kita di sini nggak mintain bayaran. Masya Allah. Masya Allah baru pulang ini. Masya Allah. Lihat anak-anak ini. Mereka menyambut hangat kedatangan kami. Karena perbuatan baiknya, Pak Ihsan tak hanya membuat musuh menjadi teman, tapi juga menjadi panutan bagi warga di kampungnya. Saya tanya, di sini Bang Mandor sudah menjadi panutan ya? Ya, belum, alhamdulillah kata. kita merasa terbantu dengan adanya beliau. Masya di sini. Allah. Dan beliau sangat memotivasi kita karena semua fasilitas kami semua di sini difasilitasi oleh beliau. Masya Allah, keren. Ini menjadi amal jariah juga nih buat Bang Mandor ya. Iya. Masya Allah, alhamdulillah. saya mau belajar dong. Kayak begini Bang Mandor. Ya, jadi biar saya itu nggak selalu memikirkan diri saya terus begitu kan. Kalau Bang Mandor, Masya Allah, memikirkan lingkungan, memikirkan desa sampai membangun sekolah, itu sangat memotivasi saya Bang. Gimana, kenapa bisa punya perasaan seperti itu Bang Mandor? Tadi sebelum ini saya udah sampein ya. Iya Bang. Sebenarnya dendam masa lalu. Ya, Pak Ihsan, kita pamit ya. Oke. Ya, Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dendam masa lalu. Jadi saya dulu kan putus sekolah. Iya, Saya Bang. cuma sampai SMP kelas 1 kalau nggak salah. Oh, Dan seperti itu. sedangkan niat dan cita-cita itu sangat tinggi sekali. Jadi dulu saya memang udah tertanam. Nanti suatu hari saya berhasil, saya akan bikin sekolah yang berkualitas dan berbiaya murah, kalau bisa gratis. Balikin. Bentar Bang Mandor, itu ada anak-anak berantem suaranya ya? Gimana? Oh iya, Di, ini kayaknya nih. waduh, Masya Allah. Ini kenapa nih? Bang Mandor, kita lihat dulu. Iya, iya. Balikin nggak? Nggak. Balikin. Ngapain kamu Bang Mandor. dorong? Stop. Ayo, nggak boleh berantem. Astagfirullahaladzim. Ini kenapa? Bangun sayang. Kenapa nak? Allahu Akbar. Sampai becek-becek Ya begini. Allah, tadi kan Abi udah suruh langsung pulang. Pada main dulu ya? Iya. Waduh, terus kenapa ini? Pakai tas. Rebutan ini, mainan? Terus ini diapain temennya? Nggak boleh ya sayang ya? Wait. Nggak boleh nak ya? Kan ada dipesan sama kemarin sama guru gimana? La taghdab Bukan janda. walakal jannah. Nggak boleh marah bagimu. Nah, jadi harus saling memaafkan ya. Nggak boleh Ya gitu udah, lagi kalau ya. begitu, Baik, maafkan. Jangan maafan dulu. Siapa yang maafan punya salah salaman duluan dulu. tadi? Sungguh luar biasa sosok yang saya temui hari ini. Pengalaman hidupnya tidak hanya menjadi pelajaran bagi dirinya sendiri, tapi juga disebarkan untuk orang lain, terutama pada generasi muda. Masya Allah. Jadi nggak boleh diulang ya, Yana ya. Maafin. Ya udah, jadinya kotor ya kan. Gak apa-apa. Oke, ya udah sekarang Abi anterin ya. Cuci tangan dulu. Ayo kita Oke? cuci tangan Kita dulu, ayo. bersih-bersih. Ya Allah, sampai Aduh. becek-becekan begini.
Cek. Belum. Ayo nak, cuci tangan nak. Nah. Masya Allah, yang Abi bersih udah sayang. Abi juga nggak mau lihat lagi nanti kamu berantem lagi ya. Iya. Kamu udah saling maafin. Nah, yang bersih tangannya sayang begini. Bersih. Nah, Ayo, siap-siap pulang. Siap-siap Pulang pulang ya. dulu ya, habis ini langsung pulang. Bang Mandor, ini adik-adik mau pulang, saya juga harus pamit juga nih. oh gitu. Iya, Masya terima Allah. kasih Iya, banyak. Ini saya selama berada di sini, saya banyak belajar sama Bang Mandor. Masya Allah, saya banyak belajar tentang hal memaafkan. Memaafkan orang lain, memaafkan diri sendiri, dan juga memaafkan masa lalu dan menyebarkan kalau ilmu memaafkan itu sangat luar biasa sekali. Emang harus terus seperti itu. Acap kali ada rasa gengsi saat akan mengucapkan kata maaf. Tapi yang belum kita sadari, akan ada kebaikan setelah kata maaf. Dan akan selalu ada kebahagiaan untuk mereka yang dimaafkan. Mulailah coba untuk memaafkan orang lain dan masa lalu kelam diri sendiri demi menuju ke jalanmu ya Allah. Bang Mandor, adik-adik, saya pamit dulu ya. Oke. Assalamualaikum. Hati-hati Pak Zo. Ya, Terima sampai kasih. ketemu lagi. Ya. Dadah. Ya. Hati-hati Pak Jo. Ya, sama-sama. Saya bantu, Pak. Aman segini ya, Pak. Alhamdulillah. Jalan terus, Pak. Masya Allah.